Kita berada di minggu keempat Paskah. Kita merayakan Minggu Gembala yang baik. Gelar gembala dalam kitab suci merujuk pada Allah yang menggembalakan umatnya. Hal ini diungkapkan secara sangat jelas dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembala, tidak ada kekurangan bagiku. Sekalipun aku berjalan di lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Pada hari Minggu Gembala yang baik ini, kita juga merayakan hari Minggu Panggilan. Kita mendoakan panggilan imam dan berbakti bagi gereja kita. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri Sungguh.
dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan memelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka.
sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku telah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Saya bertanya kepada umat sekalian, siapa yang belum melihat domba? Saya sangat yakin banyak orang belum melihat domba. Kalau saya tanya ke anak-anak SMA, mereka bilang kami hanya melihat domba di dalam gambar. Hingga gambaran Yesus untuk dirinya sebagai gembala domba, untuk saya secara pribadi dan juga untuk umat, itu menjadi sangat sulit untuk kita pahami. Dalam Injil pada pengadilan terakhir, misalnya, Yesus memisahkan antara kambing dan domba. Domba ditempatkan di sebelah kanan, lalu kambing di sebelah kiri. Dan secara fisik domba itu binatang yang paling, tanda kutip, paling bodoh. Kalau kambing, apalagi induk kambing yang sedang beranak, itu kalau anjing dekat, dia paling kejar anjing. Tapi domba ini tidak. Biar digigit hidupnya, anaknya tidak pernah menang. Apalagi anak domba. Yesus juga menyamakan dirinya sebagai anak domba. Itu lebih bodoh. Baik, ini pengantar untuk renungan kita sore hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat kita memperingati Minggu Gembala yang baik, gereja menunjukkan kepada kita untuk menjadi gembala yang baik seperti Yesus, terutama di masa krisis kepemimpinan masa ini. Saat kita merayakan Minggu Gembala yang baik, kiranya kita merenungkan bagaimana dan apa artinya menjadi gembala yang baik di tengah dunia yang sedang mengalami krisis kepemimpinan, krisis pemimpin yang berintegritas. Hakikat seorang gembala adalah menggembalakan. Hakikat seorang gembala adalah melindungi domba-domba. Dan setiap orang yang memegang jabatan, siapapun yang dipercayakan dengan orang-orang di bawahnya, adalah pengawas, adalah gembala bagi setiap orang yang dipercayakan kepadanya. Seorang ayah adalah gembala bagi keluarganya. Seorang pejabat terpilih adalah gembala bagi konstituennya. Seorang pengusaha adalah gembala bagi karyawan karya baktinya. Itu perintah Yesus. Dan perintah Yesus itu selalu baik. Dan karena dia baik,
Kita yang dipercayakan tugas ini harus menjadi baik seperti dia. Mereka yang berada di posisi tertentu harus memimpin, harus menjadi gembala yang baik bagi mereka yang dipimpinnya. Mereka harus menuntun domba-dombanya melewati lembah-lembah kelam untuk mencapai hidup sejahtera, tidak hanya kebahagiaan kekal, tetapi kebahagiaan dunia saat kita masih bergulat dengan martabat hidup kita. Seperti Yesus, mereka yang berada dalam posisi tanggung jawab dan pelayanan mestinya membantu, mestinya berusaha dengan segala cara, tentu cara yang halal, untuk memenuhi semua kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Bila kita mau memimpin seperti Yesus gembala yang baik, Yesus yang menyediakan setiap kebutuhan kita, Dia menopang kita, Dia memberi makan pikiran kita dengan sabar, memberi kita makan jiwa dengan tubuhnya dan darahnya. Kegembalaan Yesus selalu berorientasi pada orang miskin, selalu berarah kepada mereka yang membutuhkan, yang harus menerima bantuan. Maka kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang adalah juga gembala mesti berjalan pada bekas tapak yang telah diberi oleh Yesus, berjalan untuk menjumpai domba-domba kita yang lemah, membawa pulang, memikul mereka di atas bahu kita untuk kembali kepada Tuhan dan boleh mengalami Allah yang mengasihi mereka. Yesus menyempurnakan kita. Dia membuat kita utuh. Dia membaharui kita menjadi gembala yang baik di dunia yang diwarnai kuat oleh krisis kepemimpinan ini dan kurangnya pemimpin yang berintegritas ini. Berarti kita perlu berusaha dan harus mengusahakan rasa hormat akan hak-hak setiap manusia, menggembalakan untuk mempromosikan martabat orang lain sebagai gambaran rupa Allah. Setiap pemimpin, setiap gembala, kita masing-masing tidak boleh melakukan pencemaran nama baik, tidak boleh ada pelecehan verbal. Menjadi pemimpin bagi dunia masa ini adalah pemimpin yang berintegritas. Kata dan tindakan mesti sejalan agar setiap kehadiran kita mempunyai pengaruh seperti khotbah Rasul Petrus dalam bacaan pertama hari ini. Petrus memenangkan banyak jiwa, bukan karena kepastiannya berbicara, tetapi ia berbicara dengan bahasa manusia, bahasa yang mudah dipahami, bahasa hidupnya sendiri. Kita juga bisa hadir dan membangun jembatan, menghantar saudara-saudara kita kepada perjumpaan dengan Tuhan, tidak hanya dalam kata-kata yang mempesona, tidak hanya dalam pidato-pidato sampai bibir berbuih-buih, tetapi dengan kesaksian kita sendiri. Kita hadir menjadi gembala.
Gembala yang dengan rendah hati berbau domba, agar domba-domba boleh mendengarkan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang gembala yang baik mengikuti teladan Yesus, memimpin kawanan domba menuju keselamatan. Itulah Yesus. Yesus mencari kita. Ia menuntun kita kembali kepada Bapa. Yesus membawa kita keluar dari bahaya untuk menyelamatkan kita. Seorang gembala yang baik di masa ini harus hadir membantu, harus hadir menemani kawanan dombanya menuju keselamatan, menuju kesejahteraan. Seorang gembala yang baik juga harus meluangkan waktu, mengorbankan kepentingan pribadi, dan menjadi semakin peduli dengan kepentingan orang lain, kepentingan umat yang dipercayakan dalam pemeliharaannya. Saudara-saudari, pada hari Minggu Gembala Baik ini, kita juga merayakan hari Minggu panggilan sedunia. Saya mengajak kita untuk berdoa bagi panggilan selamat dan kehidupan religius bagi gereja yang diberikan. Tidak hanya untuk panggilan imamat dan kaum religius, tetapi juga kita mendoakan para imam kita, para kaum hidup bakti kita, agar mereka boleh memelihara nilai-nilai ini dalam kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati. Iman kita. Aku percaya akan umat menjawab, Tuhan tunjuklah kami di jalan yang benar. Yesus bersabda, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaraan Yesus. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja menuntut umat Allah seperti teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon Tuhan menunjukkan kami jalan yang benar. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta mendapatkan keadilan dan keberanian di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon Tuhan menunjukkan kami jalan yang benar. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Bapa melimpahkan semangat pokok Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin, dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua
sebab kami percaya kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Sungguh tiada putus-putusnya Ia mengorbankan diri bagi kami, dan tiada henti-hentinya Ia menjadi pembela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan, namun takkan wafat lagi. Ia sudah dibunuh, namun tetap hidup selalu. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap isi surga dan semua malaikat bernada melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami memohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Hieronymus Pakenoni, serta semua rohani kami. Berkati dan lindungilah selalu keluarga-keluarga Kristen, saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka, dan yang mensyukuri sukses yang mereka capai, juga mereka yang akan menghadapi ujian. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, anggota keluarga kami, saudara-saudari kami yang kami kenangkan kematian mereka dalam perayaan Ekaristi hari ini, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menuju jalan lagi, maka berilah kita berdoa. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Damai Tuhan selalu bersamamu. Amen.
Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau menuntun kami, menyapa nama kami masing-masing, dan memberikan makanan kami secukupnya. Kami mohon, jangan biarkan kami tersesat, tetapi semoga kami setia mengikuti Putra-Mu menuju kehidupan abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Perhatian, beberapa informasi minggu ini. Yang pertama, pembersihan gereja dan kantor di minggu depan. Membersih gereja bagian dalam, KB Magdalena di Kanosa. Pembersihan halaman gereja, KB Santa Maria Mate di Piolata. Pembersihan dalam restoran, bangun gereja dan toilet samping koperasi, KB Santo Stefanus. Misa pertama keluarga Ratu Rusali, bersiap-siap KB Santo Vincentius Aldo. Misa kedua keluarga Santo Irene, bersiap-siap KB Santo Yosef Bekerja. Misa ketiga keluarga Santo Gregorius, bersiap-siap KB Santa Maria Fatima. Kedua keuangan, Derma bisa menunggu pasca ketiga Ibu Paroki Rp6.999.000. Misa Minggu Palma di Kapela Santo Yosef Kopolo Rp359.000. Ibadat Jumat Agung di Kapela Santo Yosef Kopolo Rp345.000. Ibadat syukur pemindahan di Kapela Santo Franciscus Assisi Rp351.000. Dana pembangunan gereja baru Kebesaran Anonimus Rp250.000. Kebesaran Maria Fatima Rp1 juta. Kebesaran Benedictus Rp250.000. Kebesaran Anas Rp1.400.000. Standar dana pembangunan gereja baru hingga saat ini Rp976.942.000. Ketiga kegiatan minggu ini, Jumat 1 Mei 2026, misa pembukaan bulan Maria. Misa terjadi 2 kali. Misa pertama pukul 11.00 oleh siswa-siswi Srikaya Swasta 5. Misa kedua pukul 16.30 PKRI. Keempat, panggilan nikah untuk pertama kalinya Vincentius Nijano, putra dari Bapak Petrus Nijano dan Ibu Francesera dari Kabupaten Tegal, akan menikah dengan Maria Octaviani Darius, putri dari Bapak Hubertus Muhammad dan Ibu Yosefina Mini dari Paroki Santo Mikael Deanino Uteng. Panggilan nikah untuk kedua kalinya, Vincentius Mabrasa akan menikah dengan adik Rumah Miko. Vitakus Josepati akan menikah dengan Maria Graciana Welewu. Panggilan nikah untuk ketiga kalinya, Jevrian Sveda akan menikah dengan Dominika C. Yohanes Rul akan menikah dengan Modesta Basti Baligo. Kelima, dibuka pendaftaran kursus persiapan perkawinan gelombang kedua mulai Senin 27 April sampai 10 Mei 2026. Persyaratan pendaftaran sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi surat perjanjian 1 lembar. Kedua, surat keterangan dari ketua KPB atau surat rekomendasi dari paroki asal apabila berasal dari paroki lain. Ketiga, paspor pengantin 4 kali 6 tanda merah 4 lembar. Keempat, biaya pendaftaran Rp250.000. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh saat mendaftar. Sahabat, tidak ada pembukaan khusus gelombang ketiga. Jadi tahun ini hanya 2 gelombang saja. Gelombang pertama sudah, gelombang kedua yang ini dibuka besok ini. Jadi pasangan-pasangan yang mau nikah segera daftar. Jangan urus saya pacaran, anak solo bisa.
harus segera dapat. Ini yang penting. Karena pengumuman dari WKRI calon prodi Matros telah dibuka penerimaan anggota baru dengan syarat yang pertama wanita Katolik yang telah dibaptis, yang kedua berusia minimal 18 tahun, yang ketiga berdomisili di prodi Matros. Info lebih lanjut dapat dibaca di depan gereja. Ketujuh, WKRI Matros bekerjasama dengan Puskesmas Kota Sore melakukan perselidik yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 April 2026 pukul 9.00 sampai selesai di tempat di gereja. Melayani pemeriksaan fisik, tes urgensi dan tes darah gratis, pemeriksaan asam urat dan kolesterol Rp25.000. Bapak mengucapkan terima kasih kepada Bapak dari Ikatan Katekis Paroki Matros, juga kepada Pak Martin untuk memimpin perayaan Ekaristi, pada lektor, pastor, organis, ajudan dan petugas liturgi lainnya. Informasi tambahan, rapat pembukaan panitia Paskah 2026 terjadi hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 jam 9 pagi bertempat di Aula Paroki. Undangan menyusul. Yang berikut bagi Bapak Ibu sekalian yang minggu lalu meninggalkan jam tangan, setelah ini bisa ambil di sakristi. Kalau tidak datang ambil, saya sholat. Yang terakhir, di tengah-tengah kita telah hadir suster-suster dari Filipina. Mari saya panggil suster depan. Kami yang suster. Semua suster, please. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Selamat sore untuk kita semua. Mohon izin pinjam waktu sedikitnya. Saya berbicara 2 menit. Mohon maaf, sudah 3 kali dengan saya ya. Oke, perkenalkan nama saya Suster Tiara Patricia dengan Suster Tiara Bernadetta. Kami berdua, kami berasal dari Filipina dan kami orang Filipina. Tapi kami tinggal di rumah selama 2 tahun ini. Pertama komunitas di Kupang dan kongregasi kami Suster-suster Fransiskan dari Transfigurasi didirikan oleh Model Hierarchia Joti di Florence, Italia pada tahun 1898. Ini di Florence, Italia. Kongregasi kami hadir di 5 negara saja. Yang pertama di Italia, kedua di Filipina, ketiga di Polandia, keempat di Slovakia, dan kelima di Indonesia. Bidang karya-karya kongregasi kami adalah pendidikan, Roma Jondo, Rumah Reflek, Panti Asuhan, dan Rumah Formasi. Pendidikan ada di Italia, ada di Filipina, dan di Polandia. Rumah Reflek juga ada di Italia, di Polandia, di Slovakia, hanya 2 rumah Reflek saja. Dan di Panti Asuhan kami ada di Filipina. Di sini di Indonesia kami belum ada, tapi kami membantu pelayanan pastoral di Paroki Santa Maria Assunta dan membagi komuni di Surabaya, ya, di rumah sakit semua, ya,
Dan setelah di 2 tahun di Filipina, Yonora selama 5 tahun dilakukan di Italia. Ya, siapa yang mau bergabung dengan kami, ya calon-calon keliling-kelilingnya di mana rumah formasi kami berada. Dan setelah di Yonora ini sudah menerima kauikal, ini sudah menjadi suster sampai selama-lamanya, sampai mati. Tapi adik jangan takut. Ya, di sini ada yang berminat. Ya, kami bisa menerima calon minimal 18 tahun atau sudah tamat SMA, maksimal berusia 30 tahun. Yang lebih penting belum bersuami, ya. Ya. Siapa yang berminat, siapa yang mau daftar, kami ada WA kontak Suster Patricia dan Suster Bernadette. Ya, saya ada brosur, kami bawa brosur. Siapa yang mau daftar, ya silakan ambil brosur. Kalau ada pertanyaan nanti segera bisa, ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Eucharistia adalah in persona Christi. Dan juga imam jembatan untuk membawa intensi umat kepada Allah. Dan tadi dalam pengajian Eucharistia mulai dari tobat sampai dengan aku percaya, saya melihat kita belum memperhatikan itu. Kita jangan mengulang lagi. Kalau pada tobat imam mengangkat saya mengaku, umat tidak lagi mengulang saya mengaku, tetapi langsung sambung saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa. Demikian juga aku percaya. Imam sudah mengangkat aku percaya, umat melanjutkan akan seperti Gloria. Imam menyanyikan Gloria in excelsis Deo, umat menyanyi et impera pax hominibus. Ini katekesi. Lalu yang kedua, tadi dalam hubungan dengan minggu panggilan sebenarnya katekesi juga ini sudah. SPD hadir di Timor ini pada tahun 1913. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kepanjangan dari SPD, itu semua orang mungkin jawab raba-raba. SPD itu Societas Lebih Divini, atau dalam bahasa Indonesia yang lama itu serikat kalam malam. Tetapi dalam bahasa Indonesia baru sekarang itu serikat kata alam. Tetapi secara lelucon untuk dipelesetkan, kepanjangan dari SPD itu adalah smoking we don't, so we drink. Itu punya latar belakang. Yang anak yatim yang belum tahu bahasa Inggris. Merokok kami tidak, jadi kami minum. Mengapa kami harus minum? Karena Romo Arnoldus Jansen PR ketika dia mendirikan rumah misi di Steyr di tepi Sungai Mas pada 8 September 1875, Romo Arnoldus memberikan sebuah rumah minum, ya kaki semacam itu.
Karena itu kalau Bapak Mama kenal SPD yang pernah bekerja di Sulawesi ini dan agak sedikit fly karena minum, itu latar belakangnya itu. Ya, latar belakangnya itu. SPD didirikan oleh Romo Arnoldus Jansen pada tanggal 8 September 1875. Kami baru merayakan 150 tahun lalu. Sekarang kami bekerja di 72 negara, di 62 provinsi SDD, dan anggota kami yang bergaul data tahun 2024 itu sekira 6.200-an. Di Indonesia, SDD ada 4 provinsi: Provinsi Jawa, Provinsi Ruteng, Provinsi ND, dan Provinsi Timur. Timur itu Timur Barat, wilayah kerja kami Timur Barat, dan pulau-pulau di Timur Barat, dan di Sulawesi Tenggara, di Kendari. Ya. Itu misi. Dan misi terbaru di Timur adalah komunitas Santo Arnoldus Jansen Dure. Mungkin ada yang belum lihat, boleh silakan mengunjungi kami di sana. Kita bisa pancing bakat ikan sana. Kami di Dure, kami ada 3 anggota. Saya sebagai penjaga rumah, kepala rumah, dengan 2 anggota, Pak Jago dari Sotarigi dan Bruder Pascalis Pasing. Itu perkenalan dari SDD. Sister, I think that's enough. I introduce my conference for you, and I hope you can spread this information to your family to be with us in our conference. Hopefully. Thank you very much. Mari kita berdiri untuk